Mereka lama sekali. Sudah 5 jam lebih. Apakah dimaki-maki oleh bos? Bos pasti berpikir kalau aku sudah pulang ke rumah. Harusnya bukan begini rencananya. Harusnya aku menunggu paling lama 1 jam. Tadi sore bos bilang begitu padaku. Makmum, bawa orang ini ke Posidon. Kau tunggu. Aku kasih mereka waktu 1 jam. Setelah mereka selesai, segera kembali ke sini. Lalu kau boleh pulang, istirahat. Besok pagi jam 9 kita ketemu lagi. Perintah bos sangat jelas, bukan? Lalu aku menuju mobil. Mobil dalam keadaan hidup. Aku menunggu anak buah bos menaruh orang itu di bagian belakang mobil. Orang itu tidak perlu dijaga. Dia sudah dilumpuhkan. Dia diikat. Kepalanya ditutupi kresek hitam. Jadi aman. Dia tidak akan bisa menyerangnya. Itu perintah agar saya pergi. Aku melihat bos sekilas dan bos tersenyum. Senyum bos adalah awal yang baik, isyarat bahwa dia puas dengan pekerjaanku. Black yang galak dan berdiri di samping bos pun menggonggong senang. Anjing itu seperti berkata kepadaku, "Makmum, cepat kembali! Ada banyak hal yang harus kita lakukan bersama, bos!" Lalu mobil meninggalkan pos kelelawar. Jarak antara pos kelelawar dan pos Sidon tujuanku sekitar 40 menit. Aku membawa mobil 60 km per jam. Lalu lintas lancar. Hanya ada sedikit masalah di simpang biru. Aku hampir menabrak seekor kucing putih yang melintas. Tapi aku berhasil mengendalikan keadaan. Kucing selamat dan aku tiba di Posidon tepat waktu. Sudah ada 4 orang tentara di Posidon yang menunggu. Mereka membuka pintu belakang mobil, lalu mengambil si tawanan. Aku mengikuti mereka. Tiba di koridor ini, salah seorang tentara berkata kepadaku, "Cukup sampai di sini, kami tidak akan lama." Aku ingin membantah orang ini. Aku ingin bilang kepada dia, bukan begini caranya. Aku harus ikut kemanapun mereka membawa tawanan, termasuk ke liang kubur. Dan melihat apa yang mereka lakukan dengan si tawanan. Karena nanti kalau bos tanya, aku bisa jawab. Kalau misalnya tawanan itu mereka siksa, dan kemudian mati karena penyiksaan, aku bisa bilang kepada bos garis besarnya, "Sudah mati bos, mayatnya dibuang ke sana." Selesai perkara. Informasi itu sudah cukup bagi bos karena memang begitu prosedurnya. Tapi kenapa tadi aku tidak membantah? Mengatakan bahwa aku harus ikut masuk ke dalam dan melihat apa yang mereka lakukan dengan si tawanan. Mungkin karena karisma orang tadi yang melarangku masuk sangat kuat, hampir sekuat bos. Perintahnya membuatku terpaku seperti patung. Jadi aku terima saja waktu dia meminta aku untuk menunggu di sini.
Dan sekarang aku menyesalinya. Setan, aku ingat sekarang. Aku baru melihat tentara-tentara itu. Mereka orang baru dikirim dari Jakarta. Jadi pantas mereka tidak mengenalku. Kalau tentara-tentara yang ada di pos ini sudah diganti, jadi tentara-tentara yang ada di pos lain juga sudah diganti. Aku dalam masalah besar. Aku harus memulai lagi dari awal untuk mengenal mereka dari pos ke pos. Ada banyak pos. Mungkin 50 pos. Ada 11 orang tentara di setiap pos ditambah 1 komandan. Jadi kalau semuanya sudah diganti, aku harus mengenal mereka satu persatu. Aku akan kasih kesempatan mereka dengan si tawanan. Nanti kalau mereka sudah selesai dengan si tawanan, aku akan bilang kepada mereka. Bilang bahwa aku sudah puluhan kali datang ke pos ini. Melakukan hal yang sama. Membawa tawanan dari pos Kadelawar ke pos Sidom. Asal mereka tahu, aku membawa tawanan pos Kadelawar bukan hanya ke sini, tapi ke banyak pos yang lain. Semuanya sudah pernah aku bawa. Tergantung bos menyuruhku mengantarkan tawanan itu ke pos yang mana. Ya, prosedurnya tetap sama. Aku harus ikut kemana tawanan pergi. Aku membawa tawanan pos Kadelawar dengan mobil ini. Itu yang terjadi 5 hari yang lalu. Aku hampir menabrak seekor kucing yang melintas di simpang ini ketika aku membawa tawanan dari pos Kadelawar ke pos Biawak. Jam perjalanan karena pos Biawak berada di luar kota. Tawanan yang sama, tawanan yang sekarang ini dipinjam oleh pos Sidom. Bayangkan, 6 jam perjalanan aku membawa tawanan dari pos Kadelawar ke pos Biawak, ke kabupaten yang berbeda. Mereka tidak menanyai apapun kepada si tawanan. Tapi mereka hanya ingin menyiksa si tawanan. Tenang. Tawanan itu tidak mati. Kalau dia mati, bagaimana aku bisa bawa dia lagi ke sini? Jangan salah paham. Orang-orang di pos Biawak hanya ingin menyiksa tawanan itu sesuai permintaan mereka kepada bos. Setelah 1 jam penyiksaan, mereka menyerahkan kembali tawanan kepadaku, lalu menyuruhku kembali ke pos Kadelawar. Tiba di pos Kadelawar, aku menyerahkan kembali tawanan itu. Lalu aku boleh pulang, beristirahat. Begitu cara kerjanya. 5 hari lalu, setelah aku menyerahkan tawanan ini, apakah aku langsung pulang? Tidak. Aku lupa sesuatu. Sebelum pulang, aku makan durian dulu di pos Kadelawar. Durian itu pemberian komandan pos Biawak untuk bosku.
Waktu memberikan durian itu, Komandan Pos Biawak berkata begini kepada Makmu, aku titip durian itu untuk Kapten Alex. Kami senang karena dia telah menyerahkan seseorang yang sudah lama kami inginkan. Tapi komandanmu lebih beruntung. Semua komandan pos mengatakan hal yang sama. Pos beruntung. Dia beruntung karena berhasil menangkap Amri, tawanan itu. Semua komandan pos telah lama menginginkan dia. Tadi, waktu bos menyuruhku mengantar Amri ke sini, aku pikir kurang lebih tujuannya sama. Mereka akan menanyai Amri beberapa hal, lalu dipukul sampai lembek. Tapi kenapa bajingan yang ada di dalam ini lama sekali? Apa mereka tidak tahu kalau mereka menyiksa tawanan lebih dari 1 jam, tawanan itu akan mati? Tidak ada suara apapun di dalam. Harusnya ada suara. Bagaimana bisa mereka membiarkan tawanan itu tidak bersuara? Harusnya tawanan yang ada di dalam sana akan menjerit, menangis. Benar, kursi listrik. Tawanan itu akan menangis begitu melihat kursi listrik. Biasanya suara jeritan itu akan terdengar sampai ke sini. Disinilah aku duduk dan menunggu para tawanan yang sedang diinterogasi dan disiksa itu. Membosankan sekali. Suara jeritan tawanan yang keras dan memilukan dari dalam sana akan membangunkan mereka yang telah mati dan dikubur sembarangan di sudut-sudut bekas rumah sakit yang luas ini. Tidak, seperti kata bos, itu salah mereka. Mereka 2 kali salah. Pertama, mereka salah karena mereka terlibat dalam gerakan separatis. Kedua, mereka salah karena mereka tidak mau mengaku, tidak mau buka mulut, tidak mau mengaku bahwa mereka lah yang memfasilitasi dan menyembunyikan buronan. Makmur, jangan pikirkan mereka. Apa kau mau? Istri dan anakmu di rumah aku bawa kemari lagi. Tidak. Maka kau harus bantu kami. Bantu apa yang bisa kau bantu? Jam semenjak aku tiba di sini. Apa mereka tidur di dalam? Mungkin mereka kelelahan sehabis menyiksa tawanan.
Bos pernah bilang padaku, menyiksa tawanan itu capek dan melelahkan. Jadi mari kita berpikir positif saja. Mereka akan bangun dan menyerahkan kembali tawanan kepadamu. Tapi bagaimana dengan bosku? Bos tidak bisa dipaksa berpikir positif. 40 km dari sini, di pos Kalelawar aku bisa membayangkan bos pasti sedang kesal dan khawatir sekarang. Dia duduk di meja kerjanya, ditemani beberapa anak buahnya, menatap saya ke depan, menghembuskan nafas pelan-pelan, menyebut namaku beberapa kali dengan penuh penyesalan. Akankah dia berpikir aku membawa lari tawanan? Bos, tidak mungkin, bos. Itu tidak mungkin. Bajingan, hening sekali. Aku tidak suka keheningan. Keheningan membuatku takut. Bos selalu bilang, hati-hati dengan keheningan, karena keheningan adalah bahasa kaum separatis. Apa kalian dengar ada orang yang disiksa di dalam? Apa kalian dengar? Tidak. Aku juga tidak. Tidak ada yang salah dengan telingaku. Tidak ada yang salah dengan telingaku. Tidak ada yang disiksa di dalam. Syukur. Tidak ada yang salah dengan telingaku. Jadi apa yang mereka lakukan di dalam? Apa mereka hanya duduk dan memandang ke arah si tawanan? Berharap tawanan agar berbicara dengan sendirinya, mengaku dengan sendirinya, menceritakan semua informasi tentang keluarganya dengan cuma-cuma, mengatakan persembunyian suami atau istrinya, menceritakan tentang organisasi mereka, orang-orangnya, apa peran mereka dalam organisasi dan seterusnya. Tidak. Bukan begitu. Untuk membuat tawanan agar bersuara, mereka seharusnya melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Yang tidak pernah kalian bayangkan, itu pernah dan bisa terjadi. Kalian dengar? Aku mendengar suara tangisan. Benar, suara tangisan. Apa sekarang mereka melakukannya dengan benar? Kalian dengar? Tapi kenapa hilang? Tadi jelas suara tangisan. Tangisan penyesalan Amri.
kesalahan Amri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa di antara kalian yang tadi mengatakan itu adalah suara tangis Amri? Siapa? Mengakulah. Kau? Siapa? Mengakulah. Tidak mungkin Amri menangis lalu kamu. Aku kenal baik bajingan ini. Dia temanku sejak kecil. Aku dan dia masih ada hubungan keluarga. Sebagai tokoh separatis, dia diburu oleh semua pos dalam 5 tahun terakhir. Sampai beberapa waktu, dia berhasil ditangkap oleh bos dan timnya. Amri! Mengakulah! Amri! Mengakulah! Mengakulah, Amri! Mereka akan menyiksamu! Mereka akan menyiksa istri dan anakmu, Amri! Mengakulah! Kalian lihat, dia diam. Dia memang keras. Dia tidak punya rasa belas kasihan. Dia mau menjerumuskan semua orang. Dia mau semua orang mati. Dan memang telah banyak orang yang mati untuk melindungi dia. Apa kalian pikir bos hanya mengandalkan keberuntungan untuk bisa menangkap Amri? Tidak. Untuk bisa menangkap Amri, bos telah menangkap, menahan, menyiksa ratusan orang lain dalam 4 tahun terakhir. Beberapa di antara mereka mati. Bos mulanya tidak tahu apapun tentang Amri. Semenjak tiba di pos Kalelawar, bos memulainya dari nol, mengumpulkan sedikit demi sedikit informasi tentang Amri. Tentu saja, informasi pertama dari keluarga Amri, istri Amri, anak Amri, ayah Amri, ibu Amri, kakek Amri, semua dipanggil ke pos Kalelawar. Beberapa di antara mereka mati. Beberapa di antara mereka mati. Mereka terlalu bertele-tele dan tidak mau mengaku. Istri dan anak Amri disandra, tapi tetap saja Amri tidak keluar dari persembunyiannya. Padahal bos sudah mengatakan istri dan anak Amri akan dibebaskan kalau Amri mau menyerahkan diri. Sederhana dan efisien sekali cara kerja bos. Siapa yang membuat pekerjaan bos jadi sederhana dan efisien? Dari mana bos tahu semua informasi tentang Amri, tentang keluarganya, tentang kawan-kawannya, bahkan kolega-kolega Amri yang tidak ada hubungan dengan apapun dengan kegiatan Amri sebagai gerilyawan? Waktu bos pertama kali tiba di sini pada 1989 untuk misi khusus memburu dan menghancurkan Amri, aku adalah orang pertama yang mereka tangkap. Aku adalah kunci. Aku adalah sopir pribadi Amri. Sejak awal
sejak kecil. Ketika Amri remaja, Amri mengajariku menyetir dengan mobil bapak. Dan ketika Amri sudah bisa membeli mobil sendiri, Amri menjadikanku seorang keluarga. Hari ini, saat mengetahui bahwa anak buahnya hanya berhasil menangkap seorang sopir, bos marah besar. Sementara Amri lolos. Selama berhari-hari. Mampus kau! Mampus kau! Mereka menyiksa. Mereka terus bertanya, di mana Amri? Di mana Amri? Jangan kalian pikir aku berkhianat. Aku tidak bilang apapun. Aku tidak bilang apapun. Bahkan, aku tidak bilang apapun saat mereka memotong sebelah kupingku. Lalu tiba-tiba, mereka menunjukkan Linda dan Anissa. Hanya sebentar. Linda dan Anissa menangis dan memanggil namaku. Bos bilang mereka aman dan berada di suatu tempat. Bos tidak lagi menyiksa. Aku diizinkan pulang ke rumah, tapi tetap saja aku tidak mendapatkan Linda dan Anissa di sana. Aku kembali ke pos Kalelawar. Aku mengamuk, tapi bos hanya tertawa. Bos memintaku tenang. Tenang, Makmur. Besok istri dan anakmu akan ada di sini. Selama berhari-hari aku menunggu. Satu hari, 2 hari, dan bos tidak lagi menyiksa. Aku mulai menyebut nama 1 sampai 2 orang, tapi tetap saja Linda dan Anissa tidak datang. Aku memulai lagi menyebut nama banyak orang yang punya hubungan dengan Amri. Semua yang ku ketahui, tawanan, datang dan pergi. Semuanya aku kenal. Beberapa di antara mereka mati karena tidak kuat menahan siksaan. Beberapa di antara mereka mati karena tidak mau mengaku. Bos tempat aku disekap banjir darah. Penuh suara jeritan manusia, sehingga mereka, bos dan anak buahnya merasa perlu meredam suara kesakitan itu dengan volume maksimal. Aku telah berjanji kepada diriku sendiri. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku menemukan Linda dan Anissa. Pada suatu hari, bos memanggilku ke ruangannya. Dia memintaku mendekat. Aku mendekat. Aku membuka pintu jendelanya. Aku melihat
orang yang mirip Linda dan Anissa dikejar uang. Aku berteriak. Aku ingin keluar lewat jendela. Beberapa anak buah bos mencegah. Aku tidak berhalusinasi. Aku tidak berhalusinasi. Mereka memang Linda dan Anissa. Dan memang bos telah menepati janjinya. Mereka menyerahkan kembali Linda dan Anissa, tapi itu setahun kemudian. Karena mereka tahu aku adalah sopir. Aku diberi kunci mobil dan diminta menjemput orang-orang yang punya hubungan dengan Amri lalu membawanya ke hadapan bos. Selama berbulan-bulan aku melakukannya. Tentu saja orang-orang tidak mudah didapatkan. Setiap aku mendapatkan satu orang, bos memujiku, memberiku semangat dan sedikit hadiah.